Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Anandaku kelas 4 Istanbul Emiten Nurul Iman 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat semuanya ya, amin. Hari ini kembali kita akan belajar tematik tema 7 subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh inti dari suatu teks. Saat membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas. Arti kata tersebut, kamu dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI. Sekarang simaklah paragraf berikut ini. Di Jalan Airlangga, Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB terdapat sebuah tempat bernama Taman Budaya. Taman ini dibangun untuk memperkenalkan budaya di seluruh NTB kepada masyarakat sekitar atau wisatawan lokal dan asing. Taman budaya ini didirikan pada tanggal 23 April 1991 sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Bangunan yang terdapat di Taman Budaya ini rata-rata berdiri khas rumah adat NTB. Arti kata sulit yang ditebalkan pada teks di atas bisa kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kita bisa menuliskannya seperti berikut. Yang pertama, kata wisatawan. Wisatawan jika dicari artinya di KBBI yaitu orang yang berwisata turis. Lahan artinya tanah terbuka, tanah garapan. Khas artinya khusus atau teristimewa. Selanjutnya, menemukan informasi dalam teks. Saat membaca, kamu perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Jika tidak, maka pesan atau informasi yang terdapat pada teks tidak dapat dipahami dengan baik. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama, lalu rumuskan pertanyaan dengan konsep adiksimba atau itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Yang keempat, lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Selanjutnya, menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Setiap teks mengandung informasi penting yang dapat menambah wawasanmu. Informasi penting dalam teks tertentu sangat beragam. Kamu dapat menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang telah kamu peroleh sebaiknya dicatat agar kamu tidak lupa dan membagikannya kepada orang lain. Ayo simaklah paragraf berikut. Patung Asmat adalah satu kebudayaan khas Papua. Hasil kesenian mengukir suku Asmat tersebut merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap arwah nenek moyang. Kepercayaan suku Asmat disimbolkan dalam bentuk ukiran. Berikut adalah contoh menghimpun informasi penting berdasarkan teks Patung Asmat pada paragraf 1. Ide pokok paragraf 1 yaitu pengenalan Patung Asmat sebagai salah satu budaya. Dan pada paragraf 1 ditemukan arti-arti
ditemukan kata-kata sulit yang masih belum diketahui artinya. Yang pertama misal patung. Patung itu artinya tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada kata kebudayaan, artinya hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kata yang ketiga mengukir. Mengukir artinya menggores, menoreh, memahat, dan sebagainya untuk membuat lukisan, gambar, dan sebagainya pada kayu, batu, logam, dan sebagainya. Lalu kata nenek moyang artinya orang dulu yang menurunkan kita atau leluhur. Dan yang terakhir ada kata suku, artinya golongan orang-orang atau keluarga yang seturunan. Jadi pada tabel berikut merupakan contoh tugas yang akan Budia berikan hari ini. Jadi silakan disimak videonya sampai akhir untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi penting yang sudah didapat dalam sebuah teks sebaiknya ditulis dalam bentuk ringkasan. Saat mencari informasi penting, pastikan kamu memahami informasi tersebut. Jika informasi tidak dapat dipahami, kamu akan kesulitan untuk menjelaskannya kepada orang lain. Memahami informasi dapat dilakukan dengan cara membaca intensif. Perhatikan hal-hal berikut saat menjelaskan informasi penting dalam teks. Yang pertama, jangan mengurangi atau menambah informasi di luar teks yang dibaca. Yang kedua, jika ada kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu, lalu jelaskan arti kata tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, catatlah dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. Yang keempat, jangan gabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentarmu tentang teks tersebut. Dan yang kelima, gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Ayo simaklah paragraf berikut. Batik merupakan warisan Nusantara yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Batik juga telah diakui sebagai salah satu warisan budaya oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Penetapan UNESCO terhadap tersebut pada akhirnya ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh pemerintah Indonesia. Kebanggaan terhadap batik tidak hanya ditunjukkan saat peringatan Hari Batik Nasional saja. Setiap sekolah di Indonesia pada umumnya memberlakukan penggunaan seragam batik pada hari tertentu. Batik juga sering dipakai dalam berbagai acara resmi dan acara peragaan busana, baik yang berkelas nasional maupun internasional. Ide pokok paragraf di atas adalah selain menjadi warisan Nusantara, batik juga menjadi salah satu warisan budaya dunia. Dan informasi penting di dalam teks adalah yang pertama, batik merupakan warisan Nusantara. Yang kedua, UNESCO menetapkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia. Dan yang ketiga, setiap sekolah memberlakukan penggunaan seragam batik. Oke, sudah selesai materi yang Budia berikan hari ini. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya itu melanjutkan mengerjakan menghimpun informasi penting berdasarkan teks Patung Asmat Papua yang sudah dijelaskan di video tadi. Teksnya itu ada di buku pena halaman 126. Dan untuk mengerjakannya dikerjakan sesuai dengan tabel yang ada di halaman 127-nya. Yang dikerjakan hanya paragraf 2 dan 3 saja, karena paragraf 1-nya sudah Budia jelaskan di atas tadi.
dikerjakannya di buku tulis. Dan untuk mencari arti katanya bisa dibuka link yang ada di layar berikut yang ada warna merahnya, di kotak warna merah bisa dibuka di link berikut, bisa dicari, linknya dibuka. Jadi nanti kalau mau mencari arti katanya, misalnya katanya itu tinggal langsung diketik aja yang ada di bar tempat mengetiknya. Jika ada yang masih bingung, silakan japri aja. Masih bingung cara mencari arti katanya di KBBI online-nya, bisa langsung japri Budia. Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi bisa langsung japri ke Budia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.